وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kita melanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar di surat Al-Baqarah. Akan dimulai dari ayat 149 insyaallah taala hingga ayat 153. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dalam kajian ini dan rezeki istiqamah agar menjadikan kita hamba-hamba Allah Ta'ala yang istiqamah di atas kebenaran yang Allah Ta'ala inginkan. Sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita bahas insyaallah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalimat di dua ayat yang awalnya serupa, dan kadang-kadang sebagian dari orang yang menghafal surat Al-Baqarah mereka salah dalam meneruskan bacaan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat 149 dan 150 itu serupa sekali. Rabb kita azza wa jalla berfirman, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari arah manapun engkau wahai Muhammad ya keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Disebutkan dalam At-Tafsir Al-Muyassar, wa min ayyi makanin kharajta ya Muhammadu musafiran ya wa aradta as-salata fawajjih wajhaka nahwal Masjidil Haram. Dari tempat manapun engkau keluar sebagai seorang musafir wahai Muhammad,
dan engkau ingin salat, maka hadapkanlah kiblat yang mana kiblat tersebut sudah difikskan dan ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kiblatnya adalah Al-Masjid Al-Haram, yaitu di Ka'bah. Ya, maka ini menjadi dalil tentang kiblat kita. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka kita mau safar kemanapun, pada asalnya wajib untuk menghadap Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Ya, dan hal tersebut adalah ketetapan yang benar, ketentuan dari Rabbmu. Disebutkan dalam At-Tafsir Al-Muyassar, wa inna tawajjuhaka ilaihi lahuwal haqqu tsabitu min rabbik. Maka menghadapnya engkau ke Al-Masjidil Haram sebagai kiblat itu adalah kebenaran yang tetap atau ketetapan yang benar dari Rabbmu. Ini menunjukkan bahwasanya amalan pada asalnya itu harus yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, dan orang yang beramal karena dia mengetahui dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu memiliki kelipatan pahala dan semangat yang lebih dibandingkan dengan orang yang beramal tidak mengetahui dalilnya, walaupun amalan tersebut memang ada dalilnya. Ya, lebih-lebih kalau misalnya amalan yang tidak ada dalilnya, maka tertolak. Ya, tertolak. Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Karena amalan tersebut bukan al-haqqu min rabbik. Sedangkan amalan yang memang hak tertetapkan dari Allah Ta'ala dan juga Rasulnya, maka itu amalan yang diterima setelah menunaikan syarat ikhlas. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala lalai terhadap apa yang kalian perbuat. Dikatakan oleh ahli tafsir, al-mufassirun, wa mallahu bighafilin amma ta'malunahu wa sayujazikum ala dhalik. Penyebutan Allah Ta'ala tidak akan lalai dengan amalan hamba, penyebutan yang menunjukkan ada konsekuensi setelah itu, yaitu bukan hanya tidak lalainya Allah, tetapi wa sayujazikum ala dhalik. Allah Ta'ala akan memberi ganjaran atas apapun yang kalian lakukan. Ayat ini memang konteksnya dalam masalah tawajjuh ilal qiblah, yaitu menghadap kiblat. Dan di akhir ayat, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Ta'ala tidak lalai terhadap amalan kalian. Kalau misalnya kita khususkan di konteks, maka amalan dimaksud adalah menghadap kiblat. Tapi karena bahasa atau lafal yang Allah Ta'ala tuturkan ini adalah lafal umum, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, maka di sini mencakup apa? Mencakup segala amalan dan perbuatan. Allah Ta'ala tidak lengah atas perbuatan kalian. Dan ketidaklengahan Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala alim, khabir, basir, sami', itu semua melazimkan adanya apa? Adanya hisab di hari akhir dan kemudian adanya jaza, yaitu balasan. Jadi ketika kita diingatkan oleh siapapun, ya akhi ittaqillah, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, maka harus kita ingat bahwasanya bukan hanya sekadar Maha melihat, Maha mendengar, melainkan Allah Ta'ala membalas amalan yang Allah Ta'ala lihat dan dengar dari terhadap kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ini seperti yang tadi, ya, fatawajjah ilal Masjidil Haram. Dimanapun kalian pergi, dimanapun kalian berada, pas mau salat,
menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Dan kadang-kadang bagi orang Indonesia kiblat di mana? Kiblat di arah barat. Kiblat di arah barat, ya. Yang itu tidak tepat. Ya, kiblat di arah Masjidil Haram atau Ka'bah. Dan itu tidak mesti disebut arah barat. Ya. Tidak mesti disebut arah barat. Melainkan katakan kiblatnya kita di Ka'bah. Dan kemudian kompas pun belum cukup kalau cuma ada west, south, north, ya, dan seterusnya. Melainkan mana yang lebih tepat sasarnya ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini tafsirannya dari para ulama, wa haitsuma kuntum ayyuhal muslimun, dimanapun kalian berada wahai kaum muslimin, bi'ayyi qatrin min aqtaril ardi fawallu wujuhakum nahwal masjidil haram. Ya, dimanapun, di bagian bumi manapun kalian berada, maka palingkanlah wajah kalian menuju Masjidil Haram. Untuk apa? Li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minhum. Agar apa? Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Dikatakan dalam tafsir, likai la yakuna lin-nasi al-mukhalifina lakum ihtijajun 'alaikum bil mukhasamati wal mujadalati ba'da hadha at-tawajjuhi ilayhi illa ahla adh-dhulmi wal 'inadi minhum fasayadhilluna 'ala jidalihim. Maka kalau misalnya kamu melakukan tawajjuh ilal qiblah atau ke Masjidil Haram, menghadap Masjidil Haram, apa efek positifnya? Ya, efek positifnya orang-orang tidak akan punya argumentasi lagi untuk menentangmu. Orang-orang Yahudi tidak punya argumentasi lagi untuk menentangmu karena ini perintah dari Allah Ta'ala dan kita tidak menyamai kiblat mereka Baitul Maqdis. Tapi kecuali yang zalim di antara mereka, tetap aja mereka bakal melecehkan Islam. Walaupun mereka tahu bahwasanya tawajjuh ilal qiblah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takhshawhum wakhshawni, maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni bimtithali amri wajtanabi nahi. Maka jangan takut pada mereka, takutlah padaku. Ketika kita menegakkan prinsip ittiba' kepada perintah Allah Ta'ala dan menghindari apa yang Allah larang, maka jangan takut kepada makhluk dan takutlah kepadaku, kepada Allah Ta'ala. Wa li'utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan ini agar apa? Agar aku menyempurnakan atas kalian nikmat dariku wa la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Dikatakan ahli tafsir, walikai utimma ni'mati 'alaikum bi ikhtiyari akmal syara'i lakum wa la'allakum tahtaduna ila al-haqq was-shawab. Pengalihan kiblah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah ini adalah penyempurnaan kenikmatan dari Allah atas kalian dengan pemilihan paling sempurnanya syariat untuk kalian. Maka ketahuilah kiblat ke Ka'bah itu lebih sempurna dibandingkan kiblat ke Baitul Maqdis. Ya, dan itu terceritakan dan terasakan sampai sekarang. Ya, kenikmatan negeri Mekah, ya. Dan agar kalian mendapatkan hidayah menuju kebenaran. Tema berikutnya
mulai berganti. Tidak fokus di masalah tahwil al-qiblah atau pengalihan qiblah. Tema berikutnya ayat 151 sudah mulai berbeda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum." Baik. Rasulan minkum. Sebagaimana kami telah mengutus fiikum di tengah-tengah kalian. Ya. Seorang rasul minkum dari golongan kalian, dari keturunan nenek moyang kalian, orang Arab juga. Maka dalam tafsir Muyassir dikatakan kama an'amna 'alaikum biistiqbalil qiblah biistiqbalil ka'bati arsalna fiikum rasulan minkum. Sebagaimana kami telah memberikan kenikmatan pada kalian dengan menghadap ke Ka'bah dalam salat. Itu nikmat. Itu menunjukkan bahwasanya istiqbalul qiblah ke Ka'bah itu kenikmatan untuk kaum muslimin karena ijma' mereka bersatunya mereka menghadap kiblat dalam salat mereka, dan ini suatu kesepakatan yang indah sekali jemaah sekalian. Itu nikmat. Seperti pula kenikmatan apa? Kami telah mengutus seorang rasul fiikum minkum. Dan rasul ini ada di tengah-tengah kalian, dan rasul ini merupakan orang suku kalian juga gitu. Dan ini nikmat dibandingkan rasul ini orang eksternal, bukan intern, dan tinggalnya jauh. Bukan di tengah-tengah kalian, tinggalnya jauh, punya kastil tersendiri. Bagaimana? Kayak ini menunjukkan Rasulullah SAW ada di antara orang-orang, berbaur dengan orang-orang, tidak mengeksklusifkan diri, ya. Dan juga dari golongan mereka. Ya, seharusnya mereka lebih percaya karena orang-orang mereka sendiri gitu loh. Nabi Muhammad alaihissalam Quraisy sebagaimana lainnya, tadi Mekah sebagaimana lainnya, Arab sebagaimana lainnya, punya bapak nenek moyang terhormat dari nikmat. Maka berarti di sini dalalahnya fikum dan minkum ini kenikmatan. Maka ketika di kalangan umat ini, misalnya di Jakarta, ada dai-dai fikum di tengah-tengah kalian, yang berbaur dengan kalian, itu nikmat. Dan dai tersebut minkum, orang Indonesia juga, orang suku kalian juga, nikmat itu. Hanya saja kadang-kadang nikmat ini tidak disadari oleh sebagian orang. Ya, tidak disadari oleh sebagian orang. Dan tidak ditimba ilmunya betul-betul. Melainkan khalas. Para sahabat mereka datang kepada Nabi SAW untuk menimba ilmu. Minimal bertanya tentang hal-hal kecil maupun besar. Ya. Sekarang kadang-kadang qadarullah, ya alhamdulillah banyak yang bertanya kepada ustadznya. Dan di antara kenikmatan yang berlebihan tidak ada pada saat itu adalah sekarang para ustadz mereka memiliki WhatsApp, grup WhatsApp, ladang konsultasi dan seterusnya. Nikmat yang lebih mungkin dibandingkan ketika itu. Tapi kadang-kadang justru bukan bertanya tentang agama, melainkan bertanya tentang pekerjaan, nyari apa dari ustadznya. Maka sesungguhnya baik Rasul mewariskan ilmu kepada para ulama dan juga orang-orang yang mempelajari ilmu tersebut. Maka justru para Rasul dan para ulama ini mereka bukan ladang duniawi, bukan. Kecuali dai-dai yang memang mencari dunia darinya, mungkin itu ladang dunia. Tapi tetap kalau posisinya sebagai seorang Rasul, sebagai seorang mubaligh, maka susah. Kalau memang benar dia mubalik beneran,
sebenarnya susah untuk mencari dunia padanya. Baik, rasulan minkum. Makanya di dalam ayat ini disebutkan wadhaif dan tugas-tugas rasul ini dan dai itu tidak ada tugasnya dalam masalah menggelontorkan dunia kepada umat. Apa kata Allah Ta'ala? Pertama, yatlu alaikum ayatina. Kedua, yuzakkikum. Ketiga, yu'allimukumul kitab wal hikmah. Keempat, yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Enggak ada di sini kemudian rasul tersebut sebagai ladang nafkah dan seterusnya, enggak. Ya. Tidak seperti yang diamalkan beberapa gelintir orang yang mereka bertubi-tubi mencari materi dari ustaz. Karena itu bukan tugasnya ustaz, itu tugasnya donatur. Maka perhatikan di sini yatlu alaikum ayatina. Yani yatlu alaikum al-ayatil mubayyinata lil haqqi minal batil. Yaitu membacakan pada kalian ayat-ayat yang menjelaskan kebenaran dibandingkan daripada kebatilan. Itu tilawah, membacakan ayat-ayat. Ini tugasnya dai, sebagaimana tugasnya rasul. Ini menunjukkan harusnya seorang yang mubaligh atau dai untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, standar lah ya, minimal membacakan kepada umat ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan Allah mulai dari ini, yatlu alaikum ayatina, bukan justru banyak menceritakan diri sendiri semata, enggak. Melainkan membacakan ayat-ayat Allah. Itu didasarkan dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Kemudian wa yuzakkikum. Yang kedua, wa yuzakkikum wa yutahhirukum min danasi syirki wa su'il akhlaq. Wazifah yang kedua adalah membersihkan, membacakan, dan kemudian membersihkan umat dari kotoran syirik dan keburukan akhlak. Jadi itu wazifah yang kedua, yang membersihkan umat dari najisnya syirik. Ya. Dan rata-rata dai-dai yang populer yang diangkat oleh banyak dari kaum muslimin itu justru rata-rata mereka tidak ada fokus di dalam masalah akidah. Dan mereka membiarkan kesyirikan merajalela karena itu masih dikonsumsi oleh umat. Lebih ke masalah akhlak. Tapi akhlaknya kepada Allah berupa akidah yang sahihah tidak diumbar. Karena memang sebagian mengetahui kalau misalnya saya membahas akidah maka terjadi perpecahan. Kata mereka begitu. Sesungguhnya umat ini selama akidahnya menyimpang, banyak dari mereka menyimpang, itu sudah merupakan keterpecah belahan. Ya, jadi justru untuk menyatukan kaum muslimin, buang syiriknya. Kembali ke tauhid pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selain Allah sedikit pun, tidak berbuat syirik sedikit pun. Ya. Apalagi syirik besar. Ya, maka siapapun dai yang ingin menyatukan umat tidak dengan akidah yang sahihah, maka dia sedang menawarkan fata morgana bagi kaum muslimin. Dan bahkan bisa jadi dia menyuguhkan kedustaan. Ya, karena di antara kedustaan sebagian orang yang diangkat sebagai dai namun menyimpang adalah umat ini bisa bersatu dari segi politik. Ini kedustaan. Umat ini bisa bersatu dari segi ekonomi. Ini juga kedustaan. Umat ini pertama bersatu baru bisa bersatu dari segi akidah yang sahihah. Maka kedepannya nanti akan Allah berikan ganjaran perlahan demi perlahan atau cepat terserah Allah. Tapi akidahnya dibenahi dulu. Dan ini dalilnya.
kenikmatan adanya Rasul di tengah kalian dari orang-orang kalian. Bacakan kepada umat ayat-ayat Al-Quran. Jangan cuma bacakan diskusi, podcast tentang diri sendiri dan seterusnya. Ayat Allah Ta'ala. Kemudian ilmu yang bermanfaat, yang ada kaidah at-takhliyah qabla at-tahliyah, yaitu lucuti dulu keburukan sebelum berhias. Mandi dulu sebelum berhias. Mandi kan berarti menghilangkan kotoran, daki, keringat dan seterusnya. Mandi dulu, jangan berhias dulu baru mandi. Sementara akhlak itu perhiasan. Dan pengajaran akidah yang benar otomatis itu mengaburkan kesyirikan, kebid'ahan, khurafat dan seterusnya. Maka orang-orang yang berakhlak, menunjukkan akhlak, menghiasi diri dengan akhlak mulia, namun akidahnya hancur, maka itu ibarat orang yang banyak berhias tapi nggak pernah mandi. Gimana? Konyol? Konyol. Dia banyak berhias, wajahnya Masya Allah, bedaknya Masya Allah, parfumnya Masya Allah, tapi kalau dibuka bajunya, daki dan kotoran isinya. Dan begitu pula akidah. Ya memang kadang tidak tampak kalau antum diam, kalau orang diam gitu. Nggak tampak akidahnya. Tapi mungkin ketika bertutur sedikit akhlaknya kelihatan bagus, suaranya lembut ya dan seterusnya. Ya. Tapi akidahnya menyimpang. Dan yang seperti malah justru kadang-kadang menghembuskan syubhat. Ada dai-dai yang lembut sekali Masya Allah, tetapi menyimpang. Dan masyarakat terbius dengan penyimpangan tersebut. Karena apa? Karena lembutnya dan bagusnya akhlak dia. Tapi yang ditawarkan dari segi akidah adalah racun. Ya. Virus corona nggak kelihatan, tapi semua orang takut pada virus corona. Akidah yang menyimpang tidak kelihatan, tapi orang-orang tidak ada yang peduli dengannya. Tapi kemudian jemaah sekalian ikhwan, kata Rabb kita Azza wa Jalla yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Mengajarkan wa yu'allimukumul kitaba di sini was sunnata wa ahkamas syariah. Ya, min akhbaril anbiya'i wa qasasil as-sabiqah. Tapi di sini wa yu'allimukumul kitaba was sunnata wa ahkamas syariah. Mengajarkan kepada kalian Al-Qur'an, as-sunnah dan hukum-hukum syariat itu. Maka kalau misalnya orang yang meneruskan estafet dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan umat berdasarkan bagaimana kata Allah, berdasarkan bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menuturkan hukum syariat dengan benar, maka dia bukanlah orang atau bukanlah ulama, bukanlah dai, bukanlah mubaligh. Ya mungkin kita bisa sebut oportunis atau politikus. Ya. Tidak sedikit politikus yang bersorban. Yang berteriak atas nama Allah tapi untuk mendapatkan pangkat, jabatan dan ketenaran di antara makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Ada enggak di sini ikhwah sekalian? Di ayat ini ada enggak disebutkan untuk mendapatkan jabatan dengan ilmu ini? Mungkin ini tugas yang padat, berat, kelihatan singkat, namun panjang dia. Karena seumur-umur ini tugasnya. Apa? Bacakan ayat. Yatlu alaikum ayatina. 2. Bersihkan mereka. Wa yuzakkikum. Dari kesyirikan, dari kebid'ahan. Kemudian wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Al-Quran sunnah diajarkan. Ini baru da'i Rabbani. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian sebelumnya belum tahu. Itu dikatakan wa yu'allimukum min akhbaril anbiya'i wa qasasil umamis sabiqati ma kuntum tajhalunahu. Mengajarkan kepada kalian kabar-kabar tentang para nabi, kisah-kisah umat sebelumnya yang mana sebelumnya kalian tuh enggak tahu tentang itu. Itu tugasnya. Ya.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka uzkuruni, zikirlah kepadaku. Ya, zikir di sini bisa zikir bermakna zikir lisan, yaitu zikir, atau bisa juga zikrul qalb, mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga dengan zikrul jawarih, yaitu beramal saleh. Fadhkuruni, maka dikatakan di sini fadhkuruni bi ta'ati wal ibadah. Maka zikirlah terhadapku dengan cara taat dan ibadah. Ya. Kita mengadakan kajian ini zikir dengan tuturan lisan, qalbu selayaknya berzikir dengan mengingat Allah dan menunjukkan amalan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian amalan anggota tubuh lainnya berzikir. Antum salat, maka anggota jawarih ini berzikir selama qalbunya hidup, anggota tubuh juga berzikir. Ya, maka maka berzikirlah engkau kepadaku, azkurkum maghfirati wa fadli, maka aku akan sebut kalian dengan pengampunan dariku, aku akan mengingat kalian dengan pengampunan dariku dan keutamaan dariku. Washkuruli wala takfurun, maka bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur. Wa khussuni bisyukri qawlan wa amala, dan bersyukurlah dan khususkanlah diriku dalam syukurnya kalian dari segi lisan dan juga dari segi amalan. Wala tajhadu ni'ami alaikum, dan jangan kalian ingkari nikmat-nikmatku atas kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, ista'inu, ya, minta tolonglah. Di sini minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Dalam at-tafsir al-muyassar dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, utlubul auna minallah fi kulli umurikum, mintalah pertolongan dari Allah pada setiap urusan kalian, apapun itu. Semua perkara kalian minta tolong sama Allah, tawakal sama Allah. Tapi dengan cara apa? Dengan cara apa? Supaya urusan kita itu ditolong oleh Allah Ta'ala, dibantu oleh Allah, dilancarkan oleh Allah dengan cara bisabri ala an-nawaib wal masaib, sabar terhadap segala musibah dan ujian, wa tarkil ma'asi wa dhunub, meninggalkan maksiat dan juga dosa. Berarti sabar dan meninggalkan maksiat itu semua termasuk ikhtiar dalam rangka isti'anah billah terhadap urusan kita. Jadi ada kalanya kita doa minta sama Allah, ya Allah bantulah saya, tolonglah saya, ya. Tapi yang namanya amal soleh, baik kita bersabar, menjaga diri dari maksiat, itu semua ikhtiar, usaha agar urusan kita itu baik gitu loh. Orang kalau pengen berkah itu kan harus ditolong sama Allah gitu loh, supaya berkah dia hartanya. Maka supaya hartanya berkah adalah dia menjaga diri dalam pekerjaannya misalnya. Ya, melakukan amanah. Kayak wasabri ala ta'ati wal qurbat. Sabar dalam ketaatan dan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya, sabar tuh ya, bis sabri. Ista'inu bis sabri. Sabar terhadap maksiat. Sabar dalam masalah takdir, ya musibah. Sabar dalam ketaatan. Jadi sabar ini adalah media isti'anah agar agar perkara dan urusan kita itu lancar. Sabar. Dan memang kalau kita tidak sabaran, gegabah dan enggak bakal lancar. Kemudian wassalah dan juga salah.
Salat juga merupakan bentuk isti'anah agar dilancarkannya urusan. Kata para ahli tafsir, was-salatil lati tatma'innu bihan nafsu wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan juga beristi'anahlah kalian kepada Allah dengan cara menunaikan salat yang dengannya jiwa akan tenang dan akan tercegah dari kekejian dan kemungkaran. Jadi boleh dikatakan kesimpulan duniawinya, kalau misalnya kita ingin urusan kita itu lancar, dua hal. Pertama sabar, kedua tenang. Pertama sabar dan tenang. Dan kita lihat di kenyataan, orang yang sabar dan tetap tenang itu lebih cepat terselesaikan problemnya dibandingkan orang yang tidak sabaran dan tidak tenang. Lihat banyak perempuan, mereka ketika mendapatkan masalah mereka tidak sabaran, tidak bisa menjaga lisan dan gegabah. Akhirnya apakah berpoin? Tidak, pointless, tidak berujung, enggak kelar masalah, enggak kelar. Ketika ada pertikaian antar warga misalnya, antara tetangga misalnya, satu ngamuk, dua-duanya marah, saling adu argumentasi, ya, saling mencaci, keluar semua nama-nama binatang dari lisan mereka. Tidak sabar dan tidak tenang. Kelar gak masalah? Gak bakal kelar. Coba kalau misalnya sabar. Tenang dulu Pak, tenang dulu. Perkara yang tadinya riweh bisa didudukkan dan kemudian dicari solusinya dengan kesabaran dan tenang. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirina bi'aunihi wa taufiqihi wa tasdirih. Ya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bersabar dengan bantuan pertolongan dari Allah, dengan taufiknya dan juga dengan peneguhan dan penetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya amalan kita itu jelas dan tetap. Maka dalam ayat ini itsbatu ma'iyyatillahil khassati bil mu'minin. Adanya sifat kebersamaan Allah Ta'ala yang khusus kepada orang-orang yang beriman. Al-muqtadiyati lima salafa dzikruhu, amma al-ma'iyyatul 'ammah al-muqtadiyatu lil 'ilmi wal ihatati fahiya li jami'il khalq. Jadi ma'iyah kebersamaan Allah itu ada dua macam. Ada ma'iyah khassah dan ma'iyah 'ammah, kebersamaan khusus dan kebersamaan umum. Kebersamaan khusus itu untuk orang-orang mukminin. Adapun kebersamaan umum itu untuk seluruh makhluk yang melazimkan pengetahuan Allah Ta'ala dan Allah meliputi seluruh makhluknya. Itu umum untuk semua pihak. Dari binatang atau manusia, malaikat dan seterusnya. Adapun al-ma'iyyah khassah, maka ini khusus untuk orang mukminin yang melazimkan adanya peneguhan, taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga suatu kajian yang bermanfaat untuk anda dan juga antum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.